Saya masih 15 tahun kebetulan. Percaya? Saya 19 tahun seusia kalian semua. Teman-teman, hari ini saya akan memandu kalian berada di acara apa? Acara apa teman-teman? Pelatihan public speaking. Pelatihan public speaking untuk meningkatkan soft skill kalian agar kalian bisa mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan publik. Memang teman-teman, berbicara itu adalah hal yang sangat mudah sekali karena kita cuma buka mulut, cuap. Di sini maaf tidak ada yang bisu. Tidak ada yang bisu. Jadi berbicara itu mudah sekali teman-teman. Tapi sayangnya masih banyak sekali yang menganggap bahwa berbicara itu adalah hal yang menyeramkan. Coba di sini angkat tangan teman-teman yang masih tidak terbiasa untuk berbicara di depan publik. Yang masih merasa malu, gugup, dan takut untuk maju ke depan berbicara di depan umum. Saya akan tes satu-satu nantinya. Baiklah, 50% dari kalian sudah terbiasa dan mungkin karena faktor kalian adalah mahasiswa sosiologi ya. Mahasiswa sosiologi yang kerjaannya bersosialisasi dengan orang, pastinya sudah terbiasa untuk melakukan public speaking. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai materinya, di sini tertulis public speaking. Ada yang tahu nggak sih sebelumnya public speaking itu artinya apa? Berbicara di baik, Mbak cantik itu jawabannya benar. Secara umum teman-teman, public speaking artinya adalah berbicara di depan publik. Itu terjemahannya ya. Yang berarti kita maju untuk berbicara, mengungkapkan ide, mengungkapkan opini kita di depan orang, melibatkan publik di depan umum, teman-teman. Boleh tolong slide-nya digeser, Kak? Penjelasan apa itu public speaking boleh dibaca, teman-teman? Nanti saya kirimkan PPT-nya juga. Public speaking adalah seni berbicara dengan aturan berkomunikasi dan melibatkan pendengar. Sesimpel itu untuk dipahami. Penjelasan selanjutnya bisa kita kembangkan dengan wawasan kita juga. Kenapa harus public speaking? Saya ingin kalian menjawab. Kenapa orang-orang harus mempunyai kemampuan berkomunikasi di depan publik? Ada yang bisa menjawab? Boleh jawaban bebas, semua jawaban benar. Jawaban dikarang saja. Tidak ada jawaban pasti untuk itu. Menurut opini kakak yang baju coklat, berbicara di depan umum agar kita tidak lagi ragu untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita, apa isi kepala kita. Boleh teman satu aja sebutin manfaat dari kita yang bisa public speaking. Satu aja. Ada yang bisa bantu jawab? Manfaat dari bisa berkomunikasi. Manfaat bisa, kenapa kita harus bisa berpublic speaking? Silakan digeser, Kak. Ada 4M. Yang pertama adalah kita. Jika kita bisa bicara, maka kita akan bisa mudah. M yang pertama, mengungkapkan ide. Kalau kita sudah memiliki kemampuan berkomunikasi yang mumpuni, maka akan mudah bagi kita untuk mengungkapkan ide. M yang kedua, memperluas koneksi. Teman-teman, gak bisa dibantah. Kalau kita bisa ngomong dengan benar, pastinya kita bisa mudah dapat teman. Setuju gak? Emangnya bisa kalau kita diem aja tiba-tiba dapat teman? Nggak bisa. Kita harus bisa ngomong supaya bisa memperluas koneksi dan menambah relasi. Yang ketiga, menambah rasa percaya diri. Kalian percaya nggak? Kalau kalian belajar public speaking dengan benar, kalau kalian bisa bicara dengan lancar, maka rasa percaya diri kalian akan meningkat. Yang awalnya malu-malu, yang awalnya introvert, nanti akan dengan mudah bisa maju ke depan publik. Seperti contohnya teman kalian, mungkin ada yang kenal cewek cantik yang pakai pasmina hitam di sini yang lagi megang kamera. Ini namanya Esperanza Ratu Swenda, teman-teman. Dia itu sangat introvert dan pemalu, tapi karena sudah bisa public speaking, sekarang dia sudah tidak lagi malu untuk maju ke depan menjadi MC. Mungkin kalian sudah pernah di kampus ini melihat Farah menjadi MC. Karena dia sudah bisa berpublic speaking, maka rasa percaya dirinya bertambah. Kemudian yang terakhir, memotivasi pendengar. Maksudnya adalah jika kita bisa bicara dengan lancar, teman-teman, kita akan mudah untuk melakukan persuasi. Maksudnya mengajak orang-orang untuk percaya dengan apa yang kita katakan. Jadi sebenarnya ada yang pernah bilang ke saya begini, kunci sukses itu cuma ada 2. Bismillah, bacot. Jadi meskipun sebenarnya
kantong kosong nyari bunyinya, tapi kemampuan public speaking kita mumpuni, hal yang remeh-temeh aja bisa terdengar wah. Setuju nggak? Kalau dosen sebenarnya menjelaskan hal yang sangat sepele, tapi dia bisa berkomunikasi dengan lancar dan bisa menghipnotis kalian dengan gaya komunikasinya, maka materi yang sepele itu akan terdengar wah bagi kalian. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa manfaat kenapa kalian harus bisa berpublic speaking. Karena kalian di sini semuanya adalah mahasiswa, maka keempat manfaat ini sangat penting untuk kalian. Maka dari itu, saya ajak kalian semua untuk fokus belajar hari ini. Di sini kita sama-sama belajar public speaking. Materi selanjutnya, Kak. Apa saja yang harus ada saat public speaking? Maksudnya unsur-unsur yang ada dalam public speaking. Ada 5, teman-teman. Ada yang bisa jawab? Apa saja sih yang harus ada yang menjadi komponen dalam public speaking itu? Boleh jawabnya terserah aja. 5. Ada yang bisa tahu salah satunya? Ada 5P, teman-teman. Silahkan Kak Zaza. 5P. Yang pertama, dalam public speaking harus ada pembicara. Kalau public speaking tidak ada pembicara, apa namanya? Cuma ada pendengar, tidak ada yang berbicara. Apakah itu termasuk public speaking? Tidak. Jadi dalam public speaking yang paling penting harus ada pembicara atau sender, pengirim pesan. Kemudian yang kedua, harus ada pesan atau apa yang dibicarakan. Karena jika pembicara ada tapi pesan yang dibawakan tidak ada alias diam aja, apakah itu namanya public speaking? Bukan. Yang keempat, penyampaian atau medium. Maksudnya adalah cara menyampaikan. Cara menyampaikan public speakingnya seperti apa? Apakah berbicara langsung? Apakah sambil pidato? Seperti itu. Yang keempat, penerima. Penerima itu juga penting. Karena kalau ada pembicara, kalau ada yang dibicarakan, tapi tidak ada penerima, itu namanya bukan public speaking, teman-teman. Jadi misalnya seperti ini, saya di ruangan kelas ini ngomong sendiri, pembicaranya ada, penerima, tidak ada yang diajak ngobrol. Apakah itu termasuk public speaking? Ngomong sendiri namanya, teman-teman. Jadi public speaking harus ada pembicara dan penerima. Yang kelima adalah pengembalian. Pengembalian juga termasuk unsur penting, yaitu feedback. Karena jika pembicara cuap di depan tapi penerimanya tidak responsif, tidak mendengarkan, itu bukan public speaking, teman-teman. Itu sama aja ngomong sendiri di tengah orang-orang. Jadi saya berharap teman-teman di sini ketika belajar bersama Tante Leni, mentor kita hari ini, akan responsif dan jangan pernah ragu untuk bertanya. Silahkan angkat tangannya jika ada pertanyaan yang kurang jelas, kita curi ilmunya sama-sama hari ini. Setuju? Boleh, silakan. Metode public speaking atau medium tadi, yang bagian nomor 3, cara penyampaian public speaking. Silakan, Zah. Cara penyampaian public speaking itu ada 4. Pertama, impromptu atau spontanitas. Jadi maksudnya impromptu itu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, kakak silakan jelaskan tentang impromptu. Tepuk tangan untuk teman kita teman. Tadi sudah langsung dicontohkan. Yang dicontohkan oleh Mbak siapa namanya? Reisha. Mbak Reisha adalah contoh dari impromptu, yaitu spontanitas. Karena saya langsung datang, bertanya, dan beliau menjawab dengan spontan dari akal pikiran. Kelebihan dari cara public speaking impromptu adalah ini bisa melatih kemampuan kita berpikir. Karena otak kita secara spontan mikir kan, kita tidak ada persiapan, jadi kita harus berpikir supaya kita bisa menjawab. Kemudian kekurangannya adalah hasilnya tidak maksimal. Jawaban kakak tadi benar, sangat benar sekali. Tapi hasilnya tidak maksimal karena kita tidak terstruktur dan tidak ada persiapan. Yang kedua adalah manuskrip atau naskah. Mungkin teman-teman sering melihat kalau dosen pidato ada yang bawa teks kan? Atau mungkin pemerintah kita pidato bawa teks, itu pakai naskah, namanya adalah manuskrip. Manuskrip keuntungannya penampilan lebih terarah karena kita seperti membaca, seperti reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian. Jadi sesuai teks, tidak perlu berpikir, penampilannya sesuai teks aja. Tapi kelemahannya adalah kita nggak ada feeling sama audiens karena kita fokus pada teksnya. Kemudian yang ketiga adalah memoriter atau hafalan. Hafalan itu mungkin kalian sering untuk maju ujian lisan. Ujian lisan dosen
Sudah ada hafalannya kan? Pasti dipersiapkan dulu. Tapi kalau lupa hafalan, maka akan buyar, tidak ingat lagi, acak-acakan. Yang terakhir adalah using notes. Using notes itu kita pakai catatan poin-poin, kita bikin outline, jadi berbicaranya sesuai dengan kerangka yang sudah dipersiapkan. Nah, sekarang saya mau tanya, saya berbicara di depan ini menggunakan metode apa? Dari 4 metode yang sudah dijelaskan ini, saya berbicara menggunakan metode apa? Extempore. Betul sekali, extempore, using notes. Jadi notesnya adalah PowerPoint berikut. Kalau kita presentasi, itu adalah contoh dari extempore, teman-teman. Selanjutnya Zaza, cara public speaking. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi inti, cara public speaking. Prakteknya juga jangan khawatir, teman-teman di sini hari ini kita akan digenjot dengan prakteknya supaya bisa langsung paham, bisa langsung praktek setelah kelas ini selesai, meskipun cuma 3,5 jam ya teman-teman. Tapi saya berharap kalian bisa langsung maju, bisa langsung megang mic, bisa langsung